Pada kejuaraan dunia Rapid 2024, Irene Karisma Sukandar membuat pecatur wanita juara dunia catur klasik asal Cina Zhu Wenjun ketar-ketir. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan melihatnya. Irene memulai dengan E4. Zhu Wenjun menjawab E5. Setelah itu, kuda F3 dibalas kuda C6. Lalu Irene memainkan pembukaan andalannya yang beberapa kali dia mainkan dalam turnamen ini. Gajah C4, pembukaan Italia. Zhu Wenjun merespon dengan kuda F6 mengancam pion, lalu D3 dimainkan untuk menjaga pion. Selanjutnya, Zhu Wenjun memilih langkah pasif gajah E7, persiapan untuk rokade. Irene lanjut mendorong A4, kemudian Zhu Wenjun mengamankan rajanya. Selanjutnya, Irene mengeluarkan kuda mentri. Dijawab D6, mempersiapkan gajah petak terang. Untuk mencegah pinning, Irene memainkan langkah profilaksis H3. Dengan demikian, gajah tidak bisa menyerang kuda. Olehnya itu, Zhu Wenjun membawa gajah ke petak E6, tantangan pertukaran gajah. Merespon hal ini, Irene memilih untuk rokade. Setelah itu, Zhu Wenjun memainkan langkah brilian, pengorbanan kuda. Apabila pion makan kuda, maka gajah makan gajah, membuat benteng putih terancam. Setelah benteng ke petak A1, hitam akan mendorong A5. Menurut analisa engine, meskipun hanya unggul satu pion, hitam begitu unggul dalam posisi ini. Irene memilih langkah terbaik. Dia mengambil dengan kuda. Setelah itu, D5, forking pada gajah dan juga kuda. Di posisi ini, Irene menyelamatkan gajahnya, membiarkan pion makan kuda. Setelah pion makan pion, tantangan pertukaran mentri dimainkan oleh Irene. Zhu Wenjun lanjut menyembangkan kuda ke petak D4, menyerang gajah dan menantang pertukaran kuda. Irene memilih untuk mengambil pion gratis. Setelah itu, Zhu Wenjun mendapatkan gajah petak terang. Lalu, pion makan kuda. Kembali tantangan pertukaran mentri terjadi. Zhu Wenjun merespon hal ini dengan gajah D6, serangan balik pada kuda. Kuda mundur ke petak D3. Hal ini demi tetap memberikan potensi dorongan pion F4 ke depannya. Ini langsung dibalas dengan mentri mengancam pion, lalu gajah D2. Setelah mentri makan pion, benteng serang mentri. Oleh karena itu, mentri menyingkir ke petak E6, memberikan tekanan pada pion E. Tentu saja benteng menjaga pion. Dilanjutkan dengan pion ancam benteng. Benteng menyingkir ke petak H5, lalu pion lagi-lagi menyerang benteng. Oleh karena itu, benteng mundur ke petak H4. Setelah itu, gajah kembali menyerang benteng, dan benteng menyingkir ke petak F4. Zhu Wenjun lanjut menyembangkan benteng A, memberikan shadowing pada mentri. Irene merespon hal ini dengan gajah C3, mengontrol diagonal petak gelap. Zhu Wenjun kemudian membuat kesalahan. Dia mendorong F6. Di posisi ini, Irene menarik mundur bentengnya ke petak F3. Setelah itu, gajah menekan kuda. Dibalas dengan mentri A1, memberikan tekanan pada pion A7. Olehnya itu, A5 didorong. Selanjutnya, kuda ke petak F4. Kuda ini rencananya akan masuk ke petak D5. Zhu Wenjun di posisi ini memilih mendorong A4. Lalu kuda masuk, tekanan pada gajah dan juga pion. Gajah makan kuda, pion makan gajah, menyerang mentri dan juga mengancam gajah. Oleh karena itu, Zhu Wenjun langsung menarik mundur menterinya ke petak D7. Kemudian,
benteng masuk ke petak E6, menekan pion F dan memberikan pion gratis untuk hitam. Tentu saja jika pion ini dimakan, maka gajah hitam akan jatuh. Oleh karena itu, gajah C5 dimainkan. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah benteng ke petak D3 untuk menjaga pion. Akan tetapi, Iren membuat kesalahan. Dia mengambil pion, menekan benteng. Namun, menteri makan pion. Hal yang sama juga menyerang benteng. Oleh karena itu, Iren menempatkan menterinya di petak E1 untuk melindungi benteng. Dan sekarang, dia siap untuk makan benteng hitam. Akan tetapi, tentu saja benteng lari tantangan pertukaran benteng. Selanjutnya, Iren Karisma Sukandar lanjut menempatkan benteng tantangan pertukaran benteng di petak E8. Merespon hal ini, Ju Wenjun membuat kesalahan. Dia menarik mundur menteri di petak F7 untuk melindungi benteng. Iren langsung mengambil benteng. Setelah menteri makan benteng, gajah G7, sebuah langkah yang sangat cantik. Jika menteri makan gajah, maka ini akan dibalas dengan menteri E8, skak. Raja tidak punya tempat pelarian. Menteri harus mundur. Setelah itu, menteri makan menteri, dan skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, Ju Wenjun terpaksa mengambil gajah dengan raja, dan ini membuatnya kehilangan menteri. Setelah benteng makan menteri, raja makan benteng. Sampai di posisi ini, Iren betul-betul unggul. Dia punya menteri dan dia akan berhadapan dengan gajah dan benteng. Akan tetapi lawannya adalah Ju Wenjun, juara dunia catur klasik, sehingga Iren harus bermain dengan penuh perhitungan. Di posisi ini, Iren menempatkan rajanya di petak H2. Setelah itu, benteng menekan pion, lalu kesalahan dimainkan. Iren mendorong F3, membuat petak gelap menjadi lemah. Ini langsung dibalas dengan gajah D6, skak. Raja mundur ke petak G1, kemudian Ju Wenjun mendorong B5. Sepertinya Ju Wenjun memanfaatkan pion mayoritas di sayap menteri untuk menciptakan pion bebas. Iren merespon hal ini dengan menteri E4 mengancam skak, benteng ke petak F5 menjaga pion, lalu pion menyerang benteng. Benteng menyerang balik menteri A8. Setelah raja ke petak G7, menteri C6 dibalas dengan G5, lalu menteri D7, skak. Raja lari ke petak G6, setelah itu raja F1. Ju Wenjun selanjutnya mendorong H6, dibalas dengan menteri C8, memberikan opsi untuk menyerang raja ataupun mengancam pion. Di posisi ini, Ju Wenjun meneruskan laju pion B4 setelah H4, A3, sehingga H5 dimainkan. Tempo skak terlebih dahulu. Raja mundur G7, barulah pion makan pion. Setelah pion makan pion, Ju Wenjun punya pion bebas. Di posisi ini, Iren menyerang raja. Setelah itu, benteng menutup skak dan menteri pindah ke petak F5, ancaman pada petak G6. Ju Wenjun ketar-ketir. Di posisi ini, dia memainkan langkah blunder pion A2. Langkah yang membuat keunggulan putih naik secara signifikan. Langkah terbaik di posisi ini bagi putih adalah menteri G6, skak. Setelah langkah terbaik raja F8, maka menteri makan pion, kembali skak. Raja E8 dibalas, menteri H8, skak. Kemudian raja ke petak D7, barulah menteri B2 mengancam pion. Kalaupun benteng mengancam pion,
Maka menteri makan pion bebas. Setelah benteng makan pion, skak. Raja ke petak E2, ancaman pada benteng, dan putih punya pion bebas. Posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk putih. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Iren Karisma Sukandar tidak berhasil menemukan langkah terbaik karena keterbatasan waktu. Dia memainkan menteri A5 untuk menyerang pion. Langsung dibalas dengan benteng E3, ancaman pada pion F. Menteri makan pion, benteng makan pion. Setelah raja ke petak E2, benteng mundur ke petak F7, dan terlihat jelas kalau pion H tidak menjadi pion bebas. Permainan berlanjut. Iren masih unggul. Menteri B2 dia mainkan. Benteng menutup skak, lalu menteri D4. Setelah raja ke petak F7, menteri D3. Raja G7, menteri D4. Setelah raja kembali ke petak F7, menteri D3 mengincar petak H7. Namun, raja kembali ke petak G7. Kemudian, menteri D4, raja F7. Dan setelah menteri kembali ke petak D3, hasil remis pun terjadi. Iren tidak ingin memaksakan keadaan. Dia tahu bahwa lawannya adalah Ju Wenjun, seorang juara dunia, sehingga hasil remis sudah cukup fair dan memuaskan.